Masjidil Aqsa adalah tempat bersejarah dalam perjalanan Isra Mi'raj Nabi Muhammad SAW. Tempat itu pun sempat menjadi arah kiblat sebelum Ka'bah. Karena Masjidil Aqsa merupakan tempat suci tanpa ada sesembahan lain. Bagi Yahudi, Al-Aqsa adalah sesuatu yang penting karena di sanalah tempat keberadaan kuil-kuil Yahudi yang tercantum di kitab sucinya. Masjidil Aqsa, tempat itu begitu bersejarah bagi umat muslim. Tidak hanya bagi muslim Palestina, namun bagi seluruh muslim di dunia. Ramadan kini telah tiba, namun warga Palestina tidak bisa beribadah dengan leluasa di Masjidil Aqsa. Militer Israel menjaga tempat tersebut dan membatasi setiap gerak-gerik warga Palestina yang akan melaksanakan ibadah di sana. Sebelum Ramadan datang, bahkan polisi Israel menyerang dan memukuli para jemaah Masjidil Aqsa. Berdasarkan laporan media Palestina, pasukan Israel bahkan mencegah para jemaah untuk memasuki masjid yang berada di Yerusalem tersebut. Tidak hanya itu, mereka bahkan sampai menangkap warga yang hendak beribadah. Kerap menjadi rebutan, Masjidil Aqsa berada di kompleks Temple Mount atau Haram Al-Sharif di kota tua Yerusalem. Tempat tersebut kerap kali menjadi pusaran konflik antara Israel dan Palestina. Lantas sebenarnya bagaimana sejarah dari Masjidil Aqsa dan siapa yang membangunnya untuk pertama kali? Ada beberapa pendapat berbeda dari ulama mengenai siapa yang membangun Masjidil Aqsa untuk pertama kalinya. Menurut ulama Ibnu Katsir, At-Tabari, dan Al-Qurtubi menyebutkan bahwa Masjid Al-Aqsa pertama kali dibangun oleh malaikat atas perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Namun, sebagian besar ulama juga meyakini bahwa sosok pertama yang membangun Masjidil Aqsa adalah Nabi Adam alaihissalam, yang kemudian dilanjutkan oleh Nabi Ibrahim alaihissalam. Sementara di sisi lain, ada pendapat yang mengatakan bahwa Masjidil Aqsa pertama kali dibangun oleh Khalifah kedua Islam, Umar bin Khattab. Ia membangunnya setelah datang ke Yerusalem, di mana Yerusalem berada dalam tanggung jawab pemerintah Bizantium, Patriark Soporinus dan pemimpin gereja Kristen. Kala itu, Sopironius meminta Umar bin Khattab datang ke Yerusalem. Saat waktu sholat tiba, Umar bin Khattab hendak melaksanakan sholat dan dipersilakan untuk sholat di gereja. Namun Umar menolaknya dan lebih memilih sholat di luar gereja, yakni lokasi yang berbeda di sisi selatan komplek Al-Aqsa, dan di tempat itulah Masjid Al-Aqsa dibangun. Bukan tanpa alasan, Umar bin Khattab menolak sholat di gereja tersebut. Menurutnya, jika ia sholat di dalam gereja, maka akan menodai kesucian gereja sebagai tempat ibadah umat Kristiani. Pada awalnya, Masjid Al-Aqsa diberi nama Al-Qibli yang berarti Masjid Kiblat, karena Masjid Al-Aqsa pernah menjadi arah kiblat pertama bagi umat Islam di seluruh dunia sebelum bergeser ke Mekah. Masjidil Aqsa awalnya adalah kiblat pertama kali bagi umat muslim. Hal itu dimaksudkan agar umat Islam bisa beribadah menghadap tempat suci tanpa sesembahan lain. Saat itu, Masjidil Haram di Makkah masih belum berupa bangunan dan terdapat berhala di sana yang selalu disembah bangsa Arab sebelum Nabi Muhammad datang. Selama 16 bulan lamanya, Nabi Muhammad sholat dengan menghadap Baitul Maqdis, namun beliau berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala agar bisa sholat menghadap Ka'bah.
Lalu Allah pun menurunkan firman-Nya dalam Al-Quran surat Al-Baqarah ayat 143 sampai 144. Demikian pula kami telah menjadikan kamu, umat Islam, umat pertengahan, agar kamu menjadi saksi atas perbuatan manusia dan agar Rasul Nabi Muhammad menjadi saksi atas perbuatan kamu. Kami tidak menetapkan kiblat atau Baitul Maqdis yang dahulu kamu berkiblat kepadanya, kecuali agar kami mengetahui dalam kenyataan siapa yang mengikuti Rasul dan siapa yang berbalik ke belakang. Sesungguhnya pemindahan kiblat itu sangat berat, kecuali bagi orang yang telah diberi petunjuk oleh Allah. Allah tidak akan menyia-nyiakan imanmu. Sesungguhnya Allah benar-benar Maha Pengasih, lagi Maha Penyayang kepada manusia. Sungguh kami melihat wajahmu, Nabi Muhammad, sering menengadah ke langit. Maka pasti akan kami palingkan engkau ke kiblat yang engkau sukai. Lalu hadapkanlah wajahmu ke arah Masjidil Haram. Dimanapun kamu sekalian berada, hadapkanlah wajahmu ke arah itu. Sesungguhnya orang-orang yang diberi kitab benar-benar mengetahui bahwa pemindahan kiblat ke Masjidil Haram itu adalah kebenaran dari Tuhan mereka. Allah tidak akan lengah terhadap apa yang mereka kerjakan. Al-Quran surat Al-Baqarah ayat 143 sampai 144. Maka pemindahan kiblat dari Masjidil Aqsa ke Ka'bah merupakan wahyu dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sejarah Masjidil Aqsa dan Palestina tidak akan pernah terlepas dari kisah Nabi Ibrahim alaihissalam beserta keluarganya. Seperti yang sudah disebutkan, sejumlah ulama berpendapat jika Masjidil Aqsa dibangun oleh Nabi Ibrahim alaihissalam. Nabi Ibrahim dan istrinya Sarah berasal dari Bani Israel. Sarah dikenal sebagai wanita bangsawan. Mereka adalah sepasang suami istri yang begitu taat pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Namun keduanya belum dikaruniai seorang anak, padahal usia pernikahan mereka sudah cukup lama. Lantas Sarah pun menghadiahkan seorang budak keturunan anak bernama Hajar. Lantas dari Hajar Nabi Ibrahim memiliki anak bernama Ismail, yang kelak kemudian menjadi nabi. Setelah berusia lanjut, ternyata Sarah melahirkan anak bernama Ishak, yang kemudian mengikuti jejak sang ayah menjadi nabi. Nabi Isa pun nantinya akan memiliki anak bernama Yakub, yang merupakan ayah dari Nabi Yusuf alaihissalam. Nabi Ibrahim kelak memiliki keturunan para nabi, baik itu dari Ismail maupun dari Ishak. Maka ia pun dijuluki sebagai bapak para nabi. Hajar yang melahirkan anak Nabi Ibrahim justru sering difitnah dan dipojokkan oleh kaum Bani Israel. Siti Hajar yang berasal dari budak Arab dianggap merebut suami majikannya hingga melahirkan anak. Karena Ismail adalah keturunan budak, maka kaum Bani Israel atau keturunan Siti Sarah dan Nabi Ishak pun tidak pernah menganggapnya. Merasa berasal dari kaum bangsawan yang tidak pantas disejajarkan dengan seorang budak, kaum Bani Israel begitu sombong, tidak mengakui jika Ismail adalah putra Nabi Ibrahim alaihissalam. Padahal Nabi Ismail adalah seorang yang soleh, yang rela mengorbankan dirinya untuk disembelih ayahnya atas perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dari Ismail juga salah satu keturunannya menjadi Nabi akhir zaman, Nabi seluruh umat manusia yang menyempurnakan ajaran Allah Subhanahu wa Ta'ala, yakni Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Namun nyatanya sampai sekarang keturunan Ishak terus-menerus menindas keturunan Ismail, seperti konflik yang terjadi di Palestina, di mana warga Arab Palestina terus ditindas oleh Zionis Israel.
Israel yang berasal dari Siti Sarah dan anaknya Nabi Ishak alaihissalam adalah asal muasal adanya kaum Yahudi. Kaum Yahudi sendiri berasal dari Nabi Yakub alaihissalam yang merupakan anak Nabi Ishak. Sebagai keturunan Nabi, Bani Israel juga mengimani dan patuh terhadap Allah Subhanahu wa Ta'ala. Namun mereka memiliki perangai yang buruk sehingga lambat laun durhaka pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Akhirnya Allah pun murka dan kaum Yahudi dikalahkan oleh bangsa Romawi dan diusir dari negeri Kanaan. Mereka pun tersebar di seluruh dunia. Kaum Yahudi ini sering berbuat onar sehingga pada Perang Dunia I mendapatkan penindasan dari sejumlah negara. Kaum Yahudi adalah kaum terbaik di muka bumi ini, namun mereka sangat sombong. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para sahabat Quran sekalian, kisah yang menarik yang Allah paparkan di dalam surat Al-Baqarah. Ketika kita mengkaji Al-Quran, pasti kita diawali dengan surat Al-Baqarah ini. Nah, yang menarik adalah saya berikan sebuah analogi sebelum masuk ke dalam struktur besar di dalam surat Al-Baqarah itu. Setiap bangsa pasti mengajarkan kepada bangsanya tentang sejarah, baik sejarah tentang bangsa itu sendiri maupun sejarah tentang pahlawan-pahlawannya. Pertanyaannya, kenapa setiap negara mengajarkan tentang sejarahnya, tentang sejarah pahlawan-pahlawan itu? Jawabannya sederhana, supaya kita tahu karakter dari bangsanya, supaya tahu tentang karakter dari pahlawannya. Nah, apa hubungannya dengan surat Al-Baqarah ini? Di dalam surat Al-Baqarah, di bagian awal, kita disuguhkan dengan storytelling tentang rencana Allah pertama kali yang akan disampaikan kepada malaikat untuk menciptakan Nabi Adam. Jadi kita dipaparkan tentang sejarah masa lalu, tentang Nabi Adam. Kemudian setelah diceritakan tentang Nabi Adam, berikutnya diceritakan tentang Bani Israel. Kemudian ada pertanyaan pada diri kita, apa hubungannya Bani Israel ini dengan sejarah kita? Oke, sekarang kita lihat dulu sejarah tentang Nabi Adam. Allah memaparkan rencananya kepada malaikat. Allah hendak menciptakan makhluk yang akan menjadi khalifah di muka bumi. Kemudian malaikat mengatakan, kenapa engkau ya Allah menciptakan makhluk yang akan membuat kerusakan dan pertumpahan darah? Jadi kita bisa belajar di sini. Malaikat dalam tanda kutip komplain, kenapa akan menciptakan makhluk yang akan membuat kerusakan dan pertumpahan darah. Kemudian bagian yang kedua, kita diceritakan tentang Bani Israel. Bani Israel itu melakukan perpecahan dan pertumpahan darah. Artinya apa? Berarti benar dong yang dikatakan oleh malaikat. Oke. Namun, ada bagian yang Allah katakan di bagian awal tentang kisah Nabi Adam itu bahwa Allah lebih mengetahui dibandingkan malaikat. Jadi ada bagian yang malaikat tidak ketahui. Maka setelah diceritakan tentang Bani Israel, akan diceritakan kepada kita tentang Nabi Ibrahim. Jadi akan ada sosok yang Allah ceritakan di dalam ayat ini yang memiliki karakter yang luar biasa. Karakter dari Nabi Ibrahim. Nabi Ibrahim dites dengan berbagai macam ujian, lulus dengan nilai sempurna. Maka Nabi Ibrahim diangkat menjadi bapak para nabi. Kemudian masuk ke dalam juz kedua, mulai dari ayat 142 di dalam Al-Quran, menceritakan tentang pemindahan kiblat dari Masjidil Aqsa ke Masjidil Haram. Kira-kira hubungannya dengan Nabi Ibrahim, hubungannya dengan Bani Israel apa ini? Dan apa hubungannya dengan Nabi Muhammad?
kita harus melihat sejarah tentang Nabi Ibrahim. Bapak para nabi yaitu Nabi Ibrahim. Nabi Ibrahim memiliki 2 putra. Anak pertama bernama Ismail. Anak kedua bernama Ishak. Kemudian dari Ishak ini lahirlah anak laki-laki bernama Yakub. Nabi Yakub punya gelar Israel. Keturunannya Bani Israel. Jadi dari keturunan dari Nabi Yakub ini banyak nabi dan rasul yang dilahirkan. Jadi ternyata keturunan dari Bani Israel ini akan banyak nabi dan rasul, namun yang terjadi pada umatnya, mereka selalu melakukan penentangan, kemudian perpecahan, sampai pertumpahan darah. Bahkan nabinya sendiri mereka fitnah. Ini yang dilakukan oleh Bani Israel. Sehingga apa? Kenabian akan dipindahkan kepada Bani Ismail. Maka diceritakan di dalam kisah Ibrahim itu, Nabi Ibrahim membangun pondasi-pondasi Ka'bah bersama Ismail. Artinya ini adalah rumah pertama kali yang dibangun di muka bumi, yang dilakukan oleh Nabi Ibrahim bersama Ismail. Kemudian di juz kedua itu diceritakan tentang pemindahan kiblat yang artinya akan kembali. Kenabian itu akan dikembalikan kepada keturunan Bani Ismail dan sampailah kepada keturunannya kepada Nabi Muhammad. Jadi ternyata pemindahan kiblat itu merupakan sebuah simbol ibu kota keagamaan yang tadinya di Masjidil Aqsa itu akan dipindahkan ke Masjidil Haram, rumah ibadah pertama kali yang dibangun oleh manusia, yaitu dibangun oleh Nabi Ibrahim bersama putranya Ismail. Ini adalah pelajaran yang luar biasa, dan Allah paparkan di bagian awal di dalam surat Al-Baqarah. Dan harapannya kita bukan hanya mengkaji atau membaca atau tadarus Arabnya saja, namun kita bisa membaca melalui terjemahannya sehingga kita memahami apa yang kita baca. Nah, kemudian setelah diceritakan tentang pemindahan kiblat, maka step berikutnya diceritakan kepada kita tentang umat Nabi Muhammad, tentang kita. Kalau kita lihat korelasinya, khalifah pertama kali diberikan kepada Nabi Adam. Kemudian habis itu diceritakan tentang Bani Israel. Kekhalifahan, kepemimpinan agama diberikan kepada Bani Israel ini. Kemudian step berikutnya diberikan, diulang lagi tentang sejarah masa lalu, yaitu bapak para nabi, yaitu Nabi Ibrahim. Kemudian baru dipindahkan kepada Nabi Muhammad. Pelajaran yang buat kita setelah diceritakan itu semuanya, kembali lagi kepada umat Nabi Muhammad yang akan diuji, yang akan dites dengan berbagai macam ujian. Apakah kita bisa lulus seperti Nabi Ibrahim? Ketika lulus, maka kekhalifahan itu akan diberikan. Ujiannya mulai dari kesabaran, ujiannya akan diberikan dengan berbagai macam aturan-aturan. Apakah kita bisa menaati aturan-aturan itu? Namun yang paling penting, setiap aturan selalu kembali lagi takwa. Kembali lagi aturan muncul, takwa kembali. Artinya, hal yang penting buat kita, umat Nabi Muhammad, adalah tentang ketakwaan. Mudah-mudahan Allah memberikan ketakwaan buat kita semuanya. Demikian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, Masjidil Aqsa merupakan tempat suci bagi agama Islam. Namun tempat tersebut tidak bisa bebas digunakan oleh umat muslim Palestina. Israel telah mengklaim jika Yerusalem adalah ibu kota negaranya, sehingga Al-Aqsa pun sering dijaga ketat. Berbagai intimidasi dan perasaan keras terjadi di sana. Bahkan mereka yang sedang beribadah di Masjidil Aqsa pun tidak lepas dari kekejaman Zionis. Padahal PBB sendiri telah menjadikan Kompleks Al-Aqsa sebagai situs warisan dunia. Namun,
Seiring memanasnya masalah Israel-Palestina, Masjid Al-Aqsa selalu menjadi area konflik terbuka. Dengan sewenang-wenang, polisi Israel kerap melakukan represi kepada umat Muslim yang sedang beribadah. Padahal sebagai tempat bersejarah bagi tiga agama, Komplek Al-Aqsa seharusnya menjadi contoh bagi dunia tentang toleransi. Namun sayangnya, bangsa Israel dari dulu hingga sekarang selalu merasa paling hebat, sehingga kerap kali mengintimidasi kaum Muslim Arab Palestina yang merupakan keturunan Nabi Ismail alaihissalam. Hanya pertolongan Allah yang akan menyelamatkan Masjidil Aqsa dan umat Muslim di sana.